Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali, nice to meet you. Senang kembali bertemu dengan kamu, siswa-siswi SMA Namira. Kita masuk ke dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 di pertemuan 13. Iya. Kita masuk di bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya, lembaga negara yang ada di Indonesia secara garis umumnya kamu sudah tahu ya, waktu di kelas 10. Ya, waktu kelas 10 di beberapa yang bab lalu tuh ada saya singgung sedikit mengenai lembaga-lembaga negara. Ini kita masuk di suprastruktur. Oke. Ya. Ini ada gambar. Ya. Iya. Oke, kamu sudah tahu merupakan gedung MPR dan DPR ya. Di mana gedung tersebut adalah tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR, di mana merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan atau mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Ya. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Ya, dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Ya. Pengertian sistem dan politik menurut beberapa ahli mendefinisikan bahwa sistem politik diantaranya adalah menurut pendapat David Edson. Oke, menurut pendapat David Edson adalah sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Itu menurut pendapat David Edson. Oke. Sistem politik menurut Robert Idle. Menurut beliau, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antara manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Ya, menurut pendapat Jack J. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Oke, saya ulangi, menurut Jack J. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan
masyarakat tersebut. Oke, menurut Rusadi Kartaprawira yang mengartikan bahwa sistem politik berpendapat berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Saya ulangi, menurut Rusadi Kartaprawira bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Ya, secara umum ciri-ciri sistem politik itu memiliki tujuan, mempunyai komponen, tiap komponen memiliki fungsi, adanya interaktif, adanya mekanisme, adanya kekuasaan. Kekuasaan itu tuh mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Adanya kebudayaan politik, ya. Maksudnya itu terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Ya, kita masuk di infrastruktur. Apa itu infrastruktur politik? Adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ya, infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Ya, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Partai politik, ya. Oke, silakan. Apa itu partai politik? Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat. Ya, yang sekarang ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan kalau di Medan tentang pemilihan wali kota. Ya, itu banyak. Kamu bisa lihat calon-calon wali kota kita yang sekarang, mereka berasal dari partai politik mana, siapa partai politik yang mendukungnya. Kamu bisa lihat di situ. Oke, yang B. Infrastruktur politik yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group. Ya, apa itu? Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Ya, kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen, mandiri. Oke, terima kasih kamu sudah nonton video materi PowerPoint saya. Ya, jangan bingung. Kita pasti setiap materi yang diajukan pasti ada pertanyaan. Semangat lagi belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.